kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya Raimunus Mugumeo selaku moderator kelompok 1 semester 4A akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami kepada teman-teman. Waktu dan kesempatan saya berikan. Nama saya Delsiana Gona dari semester 4A. Nama saya Maria Bernadette Lela dari semester 4A. Nama saya Beatrice Nasa Putri Bungsu dari semester 4A. Nama saya Katarina Mame dari semester 4A. Nama saya Aprilian Fikriani Gona dari semester 4A. Nama saya Agustinus Primavera dari semester 4A. Nama saya Maria Angelina Juli dari semester 4A. Nama saya Raffesia Malvina Pene dari semester 4A. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya sebagai moderator dari kelompok 1. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi dari mata kuliah metode penelitian yang diawali dengan pendahuluan. Pada kesempatan berikut saya akan berikan kepada dua saudara saya untuk memaparkan materi. Yang pertama, latar belakang dari metode penelitian. Metode adalah suatu proses atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisien, biasanya dalam urutan atau langkah-langkah yang tepat dan teratur. Kata metode berasal dari bangsa Latin dan Yunani yang berasal dari kata meta yang berarti sesudah atau di atas, dan kata hodos yang berarti suatu jalan atau suatu cara. Metode secara harfiah menggambarkan jalan atau cara sesuatu totalitas yang akan dicapai atau dibangun. Sedangkan penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi mengenai peristiwa dalam rangkaian pemecahan suatu permasalahan. Metode penelitian adalah ilmu tentang tata cara melakukan penelitian atau ilmu tentang cara meneliti untuk mendapatkan data yang akurat dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan atau dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan atau memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Dalam melakukan sebuah penelitian, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua, penguasaan sebuah materi terhadap masalah yang diangkat. Yang ketiga, rumusan dasar yang telah dibuat. Yang keempat, objek yang akan diteliti. Yang kelima, rancangan desain penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui langkah-langkah dalam menerapkan model pembelajaran kontekstual pada pokok bahasan pemecahan atau ingin mengetahui bagaimanakah efek penerapan model pembelajaran kontekstual pada pokok bahasan pemecahan terhadap hasil belajar. Yang kedua, tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang ditetapkan dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. Yang ketiga, fungsi penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan, memberikan data atau informasi. Yang kedua, menerapkan data atau kondisi atau latar belakang terjadi suatu peristiwa atau fenomena. Yang ketiga, menyusun teori. Yang keempat, menerapkan mengestimasi dan memproyeksi. Yang kelima, mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Yang keempat, unsur-unsur penelitian. Unsur-unsur yang menjadi dasar penelitian ilmiah ialah yang pertama, konsep. Konsep adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial dan fenomena alam. Yang kedua,
proyeksi. Proposisi adalah pertanyaan tentang sifat dari realita yang dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga, teori. Sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti adalah teori, yaitu rangkaian yang logis dari suatu proposisi atau lebih. Yang keempat, variabel. Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai. Yang kelima, hipotesa. Tujuan penelitian adalah menelaah hubungan sistematis antara variabel-variabel. Yang keenam, definisi operasional. Salah satu unsur yang membantu komunikasi antara penelitian adalah definisi operasional, yaitu petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. 3. Jenis-jenis penelitian. 1. Jenis penelitian yang sifat eksplorasi. A. Penelitian dasar. Tujuan penelitian untuk mengembangkan ilmu dan mencari jawaban baru atas masalah tertentu yang terjadi dalam organisasi, perusahaan, atau masyarakat. B. Penelitian terapan. Penelitian jenis ini dilakukan dengan tujuan bukan untuk memberikan sebuah kontribusi baru pada ilmu, melainkan memecahkan sebuah masalah yang saat ini dihadapi oleh organisasi perusahaan tertentu. 2. Jenis penelitian sesuai dengan sifat eksplanasi. A. Penelitian kausalitas itu adalah penelitian yang ingin mencari penjelasan dalam bentuk hubungan sebab akibat antara beberapa konsep atau beberapa variabel atau beberapa strategis yang dikembangkan. B. Penelitian non-kausalitas komparatif. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan dua atau beberapa situasi, dan atas dasar itu dapat dilanjutkan untuk meneliti apa penyebabnya perbedaan situasi yang terjadi. Yang ketiga, jenis penelitian sesuai dengan metode penemuan ilmu. A. Penelitian kualitatif. Penelitian seperti ini merupakan sebuah penelitian perpustakaan yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka, teori, dan hasil penelitian. B. Penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan berbasis pada data yang dikumpulkan dan digunakan secara objektif. C. Pendekatan metode gabungan. Penelitian gabungan atau lebih dikenal dengan istilah multimetodologi dalam operation research merupakan pendekatan riset yang memadukan penjaringan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini muncul berlatarkan ketidakpuasan atau keraguan terhadap teori yang sudah ada, sehingga dilakukan penyelidikan kembali secara empiris. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis adalah manfaat yang digunakan untuk memecahkan masalah praktis. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah memaparkan materinya. Jadi inilah hasil pemaparan materi kami dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan atau sanggahan, mohon untuk di-share di grup kami. Sekian dan terima kasih.